Ya, terima kasih. Kita akan jawab pertanyaan yang telah diajukan kepada kami secara tertulis yang berkenaan dengan perkara-perkara yang menyangkut dengan jenazah. Ini saya kira pertanyaan sebagai sebuah persiapan, sebab semua kita yang hadir pada malam hari ini adalah calon-calon jenazah. Persiapan yang pertama itu harus cukup bagus, harus cukup akurat. Sebab kehidupan akhirat, kehidupan yang panjang. Ini logika yang paling sederhana. Orang yang cerdas pasti akan membuat persiapan yang lebih banyak, yang lebih panjang untuk menghadapi kehidupan yang lebih panjang. Kehidupan di dunia kan kehidupan yang sangat singkat. Kehidupan akhirat, kehidupan yang sangat panjang. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kekal, hakikat itulah lama. Sedangkan dunia hanya sesaat. Ini yang pertama, yang menyangkut dengan jenazah. Sebelum menjadi jenazah, kita buat persiapan. Bersiap-siaplah kamu dengan sesuatu yang pasti, karena kematian itu sudah pasti bagimu. Bagaimana kamu tidak gelisah di mana orang lain telah bersiap bekal untuk berangkat, sedangkan kita belum punya bekal apa-apa. Siapkan bekal yang cukup untuk menghadapi yang pasti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berkenaan dengan jenazah adalah kematian itu datang dengan tiba-tiba. Belum pernah ada satu orang manusia pun yang sebelum mati diinformasikan kamu nanti akan mati jam 10. Cuma tanda-tanda yang biasa, misalnya ada orang sakit, ada orang sesak nafas, ada orang masuk angin, atau ada penyakit-penyakit yang lain. Itu hanya sebagai sebuah tanda. Kepastian tidak. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwa yang sangat dekat dengan manusia adalah kematian. Karena dia datang dengan tiba-tiba, maka persiapkanlah persiapan yang cukup. Artinya kita tidak bisa mempersiapkan persiapan untuk menghadapi mati tahun depan. Sebab boleh jadi sepulang dari pengajian ini kita akan mati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, azab dan nikmat kubur itu pasti. Walaupun ada juga pemahaman di Indonesia, sebahagian orang mengatakan bahwa tidak ada azab kubur. Mereka beralasan bahwa hadis yang berkenaan dengan azab kubur itu hadis ahad. Tapi cukup banyak hadis yang berkenaan dengan adanya azab kubur. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, doa di dubur salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Jadi Rasulullah perintahkan kepada kita untuk senantiasa jangan kamu meninggalkan 4 macam doa di akhir salat atau di dubur salat. Mohon perlindungan dari azab kubur, dari fitnah hidup, dari fitnah mati, dari fitnah dajjal. Ini kan menunjukkan bahwa ada azab kubur. Kemudian Rasulullah SAW kalau mengantarkan jenazah di kuburan, selesai jenazah dikuburkan, Rasulullah menyuruh kepada para sahabat untuk memohon ampun karena dia akan ditanya. Itu kan artinya bahwa orang yang mati itu pasti ada azab kubur. Nah, kemudian selanjutnya, perkara yang menyangkut dengan jenazah yang keempat, soal azab kubur itu adalah perkara gaib. Tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan bagi seorang manusia untuk melakukan penelitian. Cuma kita yakini bahwa azab kubur itu ada, pertanyaan kubur itu ada, dan kita siapkan karena Rasulullah sudah mengajarkan orang mati yang ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Dan semuanya uraian itu sudah dijelaskan satu persatu di dalam Al-Quranul Karim. Karena bukan hanya sekedar memberikan jawaban, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Apa agamamu? Islam. Nanti akan ditanya, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Bagaimana kamu tahu Tuhan kamu adalah Allah? Bagaimana kamu tahu bahwa nabimu adalah Nabi Muhammad?
Itu semuanya ada penjelasan di dalam Al-Quran yang perlu dikaji lebih lanjut, kita pahami lebih lanjut sebagai sebuah argumentasi dan alasan untuk memberikan jawaban di hadapan Allah nanti pada hari kemudian. Kemudian yang kelima, yang berkenaan dengan jenazah itu, jenazah jangan diratapi. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan orang menjerit pada saat menghadapi jenazah. Yang meninggal itu biasa. Setiap orang akan mati. Jadi kematian itu bukan kejadian yang luar biasa. Kejadian yang biasa yang terjadi di mana-mana. Dan itu sesuatu yang harus dilalui oleh setiap orang. Jangan nanti karena dia meninggal dunia, apalagi dia sebagai seorang pemimpin, lalu orang meratap. Ratapan itu bukan pekerjaan kaum muslimin. Ratapan itu adalah warisan dari kerjanya orang-orang jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berkenaan dengan jenazah, ziarah kubur boleh. Pada awalnya Rasulullah melarang ziarah kubur, tapi belakangan dianjurkan, dibolehkan ziarah kubur, asal tidak menimbulkan efek yang tidak bagus. Misalnya sampai di kuburan orang merintih, orang menangis, orang meratap lagi, itu dilarang. Yang dianjurkan ziarah kubur, kemudian mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kematian. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, yang berkenaan dengan jenazah yang dilarang, yang tidak ada tuntunan dalam Islam. Misalnya begitu ada orang meninggal dunia, kan, pasang papan bunga, ucapan belasungkawa, itu tidak ada dalam Islam. Kemudian datang ke kuburan, bawa bunga, ziarah kubur, tabur bunga di atas kuburan. Itu tidak dianjurkan. Tidak ada tuntunan yang seperti itu di dalam Islam. Kemudian meyakini arwah itu pulang. Arwah itu di alam barzah. Alam barzah itu alam yang tidak bisa ditembus sampai hari kemudian. Kemudian orang melakukan hening cipta terhadap mayat setiap ulang tahun misalnya, ini tidak ada tuntunan di dalam syariat. Kemudian juga tidak ada tuntunan untuk menguburkan mayat dengan menggunakan peti, kecuali dalam keadaan yang memang sangat darurat. Jadi orang jenazah diletakkan di liang lahat. Itu tuntunan yang dianjurkan. Nah, kemudian selanjutnya yang berkenaan dengan jenazah ini adalah yang ke-8. Kalau memang kita sayang dengan jenazah, pada saat dia masih hidup, dia bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji. Kalau kita sudah haji, kita bisa menghajikan mereka. Kalau kita sayang dengan mereka, kita tanya, ini kawan saya, ini saudara saya. Pada saat dia hidup, adakah dia meninggalkan puasa? Keluarganya mengatakan, iya. Saya sebagai sahabat, sebagai teman, puasanya saya qada 2 hari. Saya yang bayar 2 hari dengan mengqada puasa. Kalau salat enggak boleh. Kita tanya, ini kawan saya yang meninggal dunia, apakah dia punya utang? Punya. Berapa utangnya? Sekian. Saya akan bayarnya semuanya, atau saya akan bayar setengah. Ini yang berhubungan dengan jenazah yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin, walaupun ini jarang sekali dilakukan. Kemudian selanjutnya yang ke-9, yang berkenaan dengan jenazah, begitu jenazah selesai dikebumikan, itu harta bukan lagi milik orang meninggal dunia, tapi milik keluarga. Itu warisan. Yang pertama dikeluarkan yang berkenaan dengan urusan jenazah, urusan kain kafan kalau memang tidak dibantu oleh kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, yang berkenaan dengan jenazah dan kuburan adalah setelah ada orang meninggal dunia, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, lalu orang datang ke kuburan lalu melakukan tawaf di kuburannya, itu tidak dibolehkan. Jangankan kuburan manusia biasa hari ini, kuburan orang-orang yang mulia terdahulu, sampai kuburan Rasul sekalipun, coba lihat bagaimana ketatnya pengawasan polisi di Makkah melarang hal yang seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati untuk tidak melakukannya. Kalau memang kita sayang dengan jenazah, tadahkan tangan ke langit, berdoa kepadanya supaya diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang beriman, yang lebih dulu beriman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira ada beberapa jawaban yang menyangkut dengan jenazah yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Saya kira demikian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.